Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa, khususnya bagi umat Islam, terlebih khusus lagi di pesantren Tebuireng. Karena ada tradisi-tradisi, mungkin bukan hanya di Tebuireng, tapi hampir semua pesantren tentu mempunyai tradisi. Kalau di pesantren namanya kilatan, ya, haji kilat bulan Ramadan. Haji kilat bulan Ramadan ini namanya kilatan itu menghatamkan beberapa kitab di bulan Ramadan. Dan salah satu amalan atau wiritan dari muassis pesantren Tebuireng, muassis NU, yaitu Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari. Di bulan Ramadan itu beliau mempunyai tradisi setiap bulan Ramadan datang, beliau menghatamkan kitab hadis yang kitab hadis yang paling terkenal, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ketika ngaji kilatan Sahih Muslim atau Sahih Bukhari ini, dia biasanya mengawalinya lebih awal. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, mungkin tanggal 15 Sya'ban biasanya pengajian kitab hadis ini sudah dimulai, ya, sampai tanggal 20 Ramadan. Jadi karena memang kitab yang dibaca itu tebal, ya, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Dan salah satu yang menarik dari tradisi atau kebiasaan Hadratus Syekh ini, ketika membaca kitab baik itu Sahih Bukhari atau Muslim itu, beliau memang membawa kitab, ya. Tetapi kesaksian orang yang pernah menyaksikan cara beliau itu membaca kitab Bukhari tersebut, sebagaimana yang ditulis di buku yang ditulis oleh Saifuddin Zuhri, Menteri Agama dulu, dan juga Abu Bakar Aceh. Dan orang menyaksikan bahwa memang Hadratus Syekh itu membawa kitab, tetapi kitabnya itu hanya dipegang saja, mungkin tidak dibuka. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau itu hafal kitab tersebut. Bahkan ada yang mengatakan beliau membaca itu agak cepat tapi jelas, seolah-olah kitab itu adalah kitab karangan beliau sendiri, sehingga sudah hafal lah istilahnya. Jadi koyok maca wirid gitu, ya. Maka inilah yang kemudian membuat bukan hanya santri Tebuireng saja, tapi kiai-kiai atau santri-santri yang dari Tebuireng, alumni Tebuireng, sudah mendirikan pesantren di beberapa daerah itu, memerlukan hadir khusus di bulan Ramadan itu untuk ngaji kepada Hadratus Syekh. Karena memang kuliah yang diberikan oleh Hadratus Syekh ini sangat istimewa, sehingga menarik puluhan kiai-kiai yang sudah punya pesantren sendiri sebenarnya untuk hadir di Tebuireng di bulan Ramadan, hanya untuk menambah, walaupun mungkin setiap tahun itu terjadi, tapi kerinduan para kiai-kiai, santri-santri beliau itu seolah-olah tidak pernah putus. Jadi setiap tahun beliau ketika membaca itu selalu diikuti oleh ulama-ulama, kiai yang hadir, menyebabkan ke Tebuireng. Bahkan ada kisah, ada cerita yang menceritakan guru beliau, yaitu Syekhona Khalil, sampai pernah menyempatkan diri ikut ngaji di Tebuireng
Ya ini merupakan apa? Bentuk pengakuan, karena kita tahu sosok Syekh Qanat Khalid ya. Dia adalah guru daripada ulama Nusantara, kiai lah begitu ya. Tetapi walaupun begitu beliau tetap hadir di Tebuireng untuk mengikuti pengajian yang diberikan oleh Hadratus Syekh. Nah ini sebenarnya bukan karena nggak pintar, tapi itu adalah bentuk pengakuan dari sang guru yaitu Syekh Qanat Khalid atas kealiman Hadratus Syekh, sehingga beliau menyempatkan diri untuk itu. Jadi maka ada beberapa hal yang bisa didapat. Jadi para kiai ini datang ke Tebuireng khusus di bulan Ramadan bukan hanya mengikuti pengajian Hadratus Syekh, tetapi juga untuk menyambung silaturahmi, menyambung sanad dengan guru beliau itu yang mereka sangat cintai, yaitu Hadratus Syekh, dan sebagai ajang untuk silaturahmi jaringan santri Nusantara lah istilahnya seperti itu, kalau mungkin sekarang istilahnya seperti itu. Sehingga ada pemandangan yang berbeda ketika pondok-pondok salaf bulan Ramadan itu banyak yang sepi karena meliburkan santri-santrinya. Di Tebuireng justru sebaliknya, kondisinya lebih ramai karena ketika pondok-pondok yang lain libur, di Tebuireng ini ada kuliah yang diberikan langsung oleh Hadratus Syekh, sehingga bukan hanya diikuti oleh santri-santri yang selama ini sudah mungkin di Tebuireng, tapi juga santri-santri yang mungkin mondok di tempat lain karena di pondoknya libur, mereka datang ke Tebuireng untuk ngaji bersama Hadratus Syekh, sehingga ada pemandangan yang istimewa karena mereka bisa berkumpul, bisa meramaikan suasana Ramadan di pesantren Tebuireng. Dan tradisi Hadratus Syekh itu setelah beliau wafat dilanjutkan oleh Kiai Idris Kamali ini adalah menantu beliau. Dia santri Tebuireng, santri kinasih Hadratus Syekh yang diambil menantu yang melanjutkan tradisi ngaji kitab Syekh Qur'an itu, dan setelah itu juga dilanjutkan oleh santri yang lain yaitu Kiai Syamsuri Badawi. Syamsuri Badawi itu mungkin ngaji sampai tahun sekitar 90-an ya, sampai tahun 90-an beliau ngaji Sahih Bukhari Muslim itu. Dan ketika ngaji Sahih Bukhari Muslim itu memang karena waktunya karena kitabnya tebal, itu setahu saya Kiai Syamsuri itu kalau ngaji itu jam 10 sampai zuhur, kemudian habis asar dan habis maghrib, kemudian habis taraweh ya jam 9 itu sampai jam 3 menjelang sahur baru selesai. Sehingga ada pandangan menarik, walaupun kiainya sedang membaca hadis-hadis itu, banyak santri yang tertidur karena pengajiannya memang sampai menjelang waktu sahur. Kemudian setelah beliau Kiai Syamsuri wafat, dilanjutkan oleh santri alumni Tebuireng Kiai Hamdi, dan sampai sekarang di Ampu kitab Sahih Bukhari Muslim itu oleh alumni Tebuireng santri senior juga, yaitu Kiai Abdul Aziz Sungkar Tafaqih. Jadi tradisi menghatamkan kitab Sahih Bukhari Muslim itu setiap tahun tetap kita adakan di pesantren Tebuireng ini, dibaca, diikuti oleh para santri, walaupun mungkin tidak seperti dahulu, tapi tetap kita adakan. Santri-santri senior mungkin kelas 3 aliyah, santri mu'alimin, mahasiswa, ma'atali dan sebagainya. Mungkin ada beberapa santri yang
dari pondok-pondok kita yang juga mengikuti. Jadi ini adalah tradisi kebiasaan Hadratus Syekh yang sampai sekarang masih dilanjutkan oleh generasi penerus ini. Jadi itu dan yang bisa saya ceritakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.